Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melanjutkan kajian kitab Adabul Alimi wal Muta'allimi karangan Kiai Hashim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab pertama daripada kitab ini, yaitu di dalam bab fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Jadi pada bab kali ini kita akan mempelajari keutamaan daripada ilmu, kemudian keutamaan daripada ahli ilmu, dan keutamaan mengajari ilmu tersebut dan mempelajarinya. Demi mempersingkat waktu, marilah kita buka pada pertemuan kali ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Semoga kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat dan barakah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-babul awwal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Jadi bab tentang keutamaan ilmu, kemudian para ahli ilmu dan mengajari ilmu tersebut dan mempelajarinya. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ay wa yarfa'ul ulama'a minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Jadi di sini al-musannif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para ahli ilmu. Yang pertama, derajat para ahli iman ataupun orang-orang yang beriman. Kemudian derajat orang yang mempunyai ilmu ataupun ulama. Di sini al-muallif, musannif, mentafsiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khususnya di dalam pengangkatan derajat para ahli ilmu itu adalah ahli ilmu yang mengumpulkan atau mengamalkan ilmunya. Jadi tidak cukup hanya dengan ilmu, tapi dengan pengamalannya juga. Jadi yang dimaksud pengangkatan Allah derajat para ahli ilmu itu adalah para ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Bukan hanya cuman ahli ilmu saja tapi tidak beramal ataupun tidak mengajari ilmunya. Kemudian qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i fawqal mu'minin bi 700 darajatin ma baina ad-darajataini 500 amin. Jadi ada riwayat juga diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau
berkata bahwasanya derajat para ahli ilmu itu di antara para mukminin ataupun orang mukmin biasa yang tidak sibuk dengan masalah ilmu itu bisa ba'imi'ah darajah. Jadi perbedaannya itu adalah 700 derajat. Jadi kalau orang biasa itu cuman derajatnya 1, akan tetapi orang yang berilmu itu derajatnya itu 700. Jadi bedanya itu adalah berapa? 690 atau 699 derajat. Jadi sangat jauh. Tidak cukup dengan hal itu, tapi di sini disebutkan ma bainad darajataini khamsumi'ati amin. Tadi kan ada 700 derajat. Nah, di antara 2 derajat dari 700 ataupun 699 itu lamanya itu kalau diibaratkan perjalanan ataupun waktu itu adalah selama 500 tahun. Jadi dari saking mulianya para ahli ilmu itu sampai beliau Ibn Abbas mengatakan sedemikian rupa seperti itu. Kemudian waqala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi al-ayah. فبدأ الله تعالى بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. Jadi juga al-musannif beristishhad ataupun berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman syahidallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, kemudian bahwasanya bersaksi akan para malaikatnya. Yang ketiga juga bersaksi akan orang-orang yang berilmu ataupun para ahli ilmu. Jadi di dalam 3 perkara ini salah satunya itu adalah kesaksian Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang diberikan ilmu atau mencari ilmu. Kemudian di sini juga al-musannif menafsiri daripada ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi pertama itu akan zatnya, kemudian yang kedua akan para malaikatnya, kemudian yang ketiga dengan para ahli ilmu atau para ulama. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang ulama itu derajatnya itu adalah derajat yang sangat tinggi seperti itu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nabla. Jadi ayat ini cukuplah bagi kita semua untuk menjadi dalil ataupun bukti bahwasanya seorang ahli ilmu itu derajatnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Allah taala innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ini maknanya bahwasanya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Yang dimaksud para ulama ini adalah orang-orang yang mengetahui adanya Allah, yang mengimani adanya Allah, kemudian yang mengetahui larangan dan perintah-perintah Allah. Karena kalau orang tidak tahu akan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian dia melakukannya, dia bukan ulama. Dia masih belum tahu konun ataupun peraturan-peraturan dan larangan-larangan Allah.
Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah ila qawlihi dzalika liman khasyiya rabbah. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang beriman, kemudian orang yang beramal baik. Kemudian sampai firmannya dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi orang-orang, sifat-sifat orang yang tadi itu hanya merekalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini musannif membahas tentang masalah mantik ya, ataupun yang disebut di dalam ilmu mantik itu namanya al-qadaya. Jadi ada yang namanya qiyas lah. Jadi ada yang namanya muqaddimah, kemudian at-tali, kemudian an-natijah. Kemudian beliau berkata faqtadat al-ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyah. Dari ayat yang tadi, dua ayat yang terakhir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, kemudian innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sampai firmannya dzalika liman khasyiya rabbah, itu bukti bahwasanya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada ulama tapi dia sering melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kealimannya atau derajatnya yang disebut oleh orang-orang dia adalah ulama itu masih belum benar atau masih perlu dipertanyakan lagi. Kemudian juga membuktikan bahwasanya orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kemudian bila ulama itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai paling baiknya manusia. Jadi paling baiknya manusia itu adalah orang yang ahli ilmu, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasilnya apa? Fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyah. Maka hasilnya daripada rentetan qiyas tadi, bahwasanya ulama lah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sebagai paling baiknya manusia, khairul bariyah. Jadi paling mulianya manusia, seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih di dalam bab pertama di dalam kitab ini. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan dan mengikuti kajian kitab Adabul Alimi wal Muta'allim karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.